Bapa kami yang di surga, kembali malam hari ini kami bersyukur boleh membaca kembali firman-Mu. Urapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk firman-Mu dapat bekerja di hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami sambut pembacaan Alkitab firman Tuhan malam hari ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 dengan perikop yang sama dari pasal 2 pasal 2 ayat 23, yaitu Musa diutus Tuhan. Perikopnya sama dengan pasal 3 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Elohim, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Elohim." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Elohim ayahmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Elohim. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Elohim, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Elohim di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Elohim, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Elohim nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Elohim kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan,
Elohim orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kami kiranya pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Elohim, kepada Tuhan Elohim kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermula hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus minta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ada suatu kesaksian yang pernah juga aku alami waktu kecil ya, kelas 6 SD itu yang pertama kali aku tahu bahwa aku pernah melihat sama seperti yang dilihat Musa. Ini kesaksian pribadi biar saudara-saudara juga dikuatkan. Di Keluaran 3 ayat 2 ini yang seperti ini. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Kemudian ayat 3, 4, dan 5. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk meriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Elohim dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Elohim. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini kesaksian pribadi aku ya, kenapa aku baru mengerti bahwa apa yang kulihat tentang ini api yang keluar dari semak-semak. Aku juga pernah melihat hal ini, saudara. Ini kesaksian pribadi ya, waktu aku kelas 6 SD. Aku kan juga waktu kelas 2 SD, masih kecil saat itu, pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam mimpi, yang dimana aku dibawa naik ke atas, ke langit-langit, dan tangan Tuhan itu dari atas sana ya, dari atas sana mengangkat aku yang di bumi ini, membawanya ke atas lewat awan-awan. Jadi aku dari kecil sudah diangkat Tuhan, saudara, dari masih kelas 2 SD. Itu mimpi, saudara, yang tentang diangkat itu, tangan Tuhan yang membawa aku ke awan-awan. Karena aku tahu itu Tuhan, karena aku sudah belajar tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus, dan aku dibawa Tuhan Yesus, tangannya yang besar itu. Bayangkan saudara, itu kan namanya Tuhan. Dari awan-awan, tangan kanannya mengangkat saya naik ke atas gitu, saudara. Saya masih kecil. Itu mimpi saya, tetapi yang tentang api ini saya sudah kelas 6 SD. Ini saya pernah melihat di tempat saudara saya. Waktu pernah saya ikut dia waktu kelas SD kelas 6 waktu itu. Waktu saya ke belakang rumahnya, saya melihat dari jauh api yang sama dari semak-semak duri. Api di antara semak-semak gitu loh, saudara. Saya melihatnya besar, ya saya bilang kan seperti pohon terang gitulah, saudara, bentuknya. Api itu besar. Itulah kesaksian pertama saya melihat sesuatu yang saya tidak mengerti. Dan dari situ saya melihatnya dari jauh, saudara. Tetapi tempat itu tidak kebakaran, saudara. Saya tidak mendekat, tetapi saya memeriksa beberapa kali. Di mana ya lokasinya? Saya bilang, kok nggak ada kebakaran di situ, kok tiba-tiba ada api gitu loh. Semak duri, ada api di semak-semak di daerah rumputan gitu, saudara. Ada api yang aneh, yang berbeda dari api kebakaran gitu loh, saudara. Apinya memang api besar gitu, bentuknya seperti besar, menyala, seperti pohon terang lah, saudara. Yang saya heran itu saya tidak ngomong, dan api itu juga tidak ngomong. Saya juga nggak mendekat.
saya yakin itu apa yang saya lihat itu adalah sesuatu yang besar. Dan saya baru mengerti ketika saya membaca kitab ini berkali-kali bahwa apa yang saya lihat sama seperti Musa, saudara. Saya pernah melihat hal yang seperti Musa lihat ini, api di semak-semak duri, api di antara rerumput apa itu ya, pokoknya di daerah yang tidak ada kebakarannya, saudara. Bukan di perumahan begitu, tapi di semak-semak gitu loh, semak-semak rumputan duri gitu loh, semak-semak duri ya, saya nggak ngerti, pokoknya di tempat yang seperti itu, yang tidak ada rumah, jauh dari pandangan mata saya, tetapi saya tidak melihat kebakaran di situ, hanya api yang berbentuknya seperti itu. Saya baru ngerti bahwa itu adalah perjumpaan saya pertama dengan Tuhan, dan mulai dari situlah saya kelas 6 SD itu mulai digoncangkan, saudara. Saya sampai akhirnya saya mendapatkan pengalaman demi pengalaman, fakta spiritual saya, bahkan supranatural, segala hal saya akhirnya, semua hal itu saya bisa lewati, dan Tuhan selalu ada bagi saya. Dan makanya saya bilang Tuhan Yesus itu segalanya bagi saya. Tuhan Yesus gak bisa diganti dengan apapun, karena saya mengalami hal yang sama. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu penting, saudara. Biarpun kita membaca Alkitab, mempelajari doktrin-doktrin atau Alkitab, buku-buku, kalau kita tidak mengalami, itu rasanya masih kurang, saudara. Kalau kita tidak mengalami pribadi, saudara, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Tuhan itu kan karena dia adalah penguasa, dia bisa berwujud apa aja, saudara. Seperti Musa ini kan, kita gak heran ya, saudara, ada banyak orang yang tidak mengerti. Katanya Tuhan gak bisa dilihat atau menunjukkan diri. Bisa, saudara. Tuhan kalau berkenan kepada seseorang, dia bisa menjadi malaikat, bisa menjadi apa saja, saudara, karena tuh tak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan itu bisa menunjukkan diri lewat bermacam cara, tetapi tidak menakutkan, saudara, kalau kita melihat Tuhan. Cuma kita gak berani memandang wajah Tuhan karena dia kudus, saudara. Kita gak sanggup melihatnya. Kalau kita melihat wajah Tuhan bisa mati kita, saudara, saking kudus dan mulianya Tuhan itu. Jadi itulah pengalaman pribadi saya, pertemuan pertama saya melihat sama seperti yang Musa lihat, hingga nanti kesaksian saya pula yang sama seperti Paulus lihat juga. Bukan Paulus ya, siapa itu namanya, yang melihat Roh Kudus itu loh, saudara. Tapi memang ada banyak cara Tuhan menunjukkan diri kepada kita itu, saudara. Kalau kita begitu dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa menjumpai kita secara pribadi. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman serta memelihara dan melakukannya dalam hidup kita, dan kita menjadi percaya akan firman, karena firman yang ada di kita adalah hidup, dan dia bisa menampakkan diri kepada kita dalam bentuk apa saja, rupa apa saja, tetapi dia damai, membawa sukacita, bukan membawa ketakutan, bukan juga membawa kekacauan. Tetapi Tuhan yang beserta kita akan selalu menjaga, memelihara kita, membawa kita kepada kedamaian, perlindungan, dan juga segala hal yang membuat kita semakin dekat kepadanya. Dia akan menolong kita di saat kesesakan dan sebagainya. Mintalah, karena pasti kita akan diberi, karena dia tahu waktu yang terbaik dan tepat memberi pada saat yang tepat. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah bacaan kitab kita malam hari ini. Semoga apa yang kita baca dan kesaksian saya menguatkan saudara semua, karena kita semua diberi karunia yang masing-masing mungkin berbeda dari setiap pengalaman pribadi kita kepada Tuhan, spiritual kita. Dan juga berbahagialah setiap kita yang semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti rencana Tuhan dan juga visi misinya Tuhan untuk kita dan bagi dunia. Amin.
Selamat malam, God bless you all.